Kapolres Mandailing Natal imbau masyarakat di pergantian tahun baru berbanyak zikir. Kapolres Mandailing Natal AKBP Irsan Sinuha JSIK mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar bisa memanfaatkan momen pergantian tahun dengan kegiatan yang positif. Imbauan ini disampaikan ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat. Kapolres Mandailing Natal AKBP Irsan Sinuha JSIK mengatakan, di saat pergantian tahun baru masyarakat Mandailing Natal agar tidak melakukan hal yang mubazir atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi minta pimpinan daerah gelar doa bersama di pergantian tahun 2018. Sesuai dengan surat edaran Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi tentang imbauan dan larangan pada masyarakat dalam rangka memperingati pergantian tahun 2018. Gubernur Edi meminta seluruh bupati, wali kota, dan tokoh masyarakat, serta alim ulama, pimpinan organisasi kemasyarakatan juga kepemudaan agar mengisi kegiatan menjalankan ibadah dengan kepercayaan masing-masing. Dan bagi pemeluk agama Islam untuk melaksanakan zikir istisqa dan doa bersama di wilayah masing-masing dan memperingati pergantian tahun. Malam pergantian tahun, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal gelar zikir akbar. Pada malam pergantian tahun, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menggelar zikir dan doa bersama untuk menyambut pergantian tahun baru 2019. Zikir akbar dan doa bersama dilaksanakan di Masjid Agung Nur Daulah Polda Kecamatan Natal yang dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bupati Mandailing Natal Dr. Andes Haji Dahlan Hasan Nasution melalui Kabak Humas dan Protokol Setda Mandailing Natal Dr. Afandi Lubis kepada Start News mengatakan bahwa menyambut tahun baru Masehi dengan melakukan zikir dan doa bersama selalu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Masyarakat Tapus Mandailing Natal resah penampakan buaya di Sungai Batang Natal. Hampir 2 bulan terakhir, masyarakat Kelurahan Tapus, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal dibuat resah dengan kemunculan buaya di Sungai Batang Natal. Dari keterangan warga, buaya tersebut sering dilihat oleh warga di sepanjang sungai tersebut. Heboh, dana desa Pakantan Dolok dibagi-bagi kepada warga. Dana desa Pakantan Dolok, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal tahun 2018 diduga dibagi-bagi oknum kepala desa kepada warga. Masing-masing warga mendapat Rp1 juta per kepala keluarga. Modus yang dilakukan dengan menampung anggaran kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat berupa belanja barang dan jasa untuk diberikan kepada masyarakat. Adapun bentuk barang dan jasa yang ditampung berupa pengadaan ternak kambing dengan nilai anggaran Rp126.250.000. Sedangkan jumlah kambing yang harus diadakan adalah 101 ekor dengan harga satu kambing Rp1.200.000. Bupati Mandailing Natal lepas gerak jalan sehat Hari Amal Bakti ke-73. Bupati Mandailing Natal Dr. Andes Haji Dahlan Hasan Nasution melepas gerak jalan santai dalam memperingati Hari Amal Bakti ke-73 Kementerian Agama 2019 dengan tema Jalan Sehat, Kerukunan Umat Beragama, dan Jaga Kebersamaan Umat. Gerak jalan sehat start dari Simpang Stein dan finish di MTS Lembagura. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa acara ini diadakan bertujuan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan memupuk kebersamaan guna mewujudkan Mandailing bersatu, menyatu untuk satu. Tahun 2018 berakhir, proyek penambahan ruang puskesmas Kota Nopan belum siap. Proyek penambahan ruang puskesmas perawat gas di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal untuk tahun 2018 belum siap dikerjakan. Padahal sesuai dengan jadwal yang tertera di papan merek proyek yang bernilai miliaran rupiah ini, seharusnya sudah selesai pengerjaannya tanggal 16 Desember 2018. Namun faktanya sampai Januari 2019, pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan diperkirakan baru mencapai 70 hingga 80%. Pihak rekanan dari Seko Sumber Rezeki sepertinya lalai dalam menuntaskan proyek ini. Sampai saat ini, pihak pekerja masih terus melaksanakan aktivitas. Kalaupun pihak rekanan terus menggenjot pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan, diperkirakan pekerjaan ini akan selesai beberapa minggu ke depan. Masyarakat Mandailing Natal harus berani menolak money politik dalam pesta demokrasi mendatang. Fakta masih berlakukan money politik dalam setiap pesta demokrasi masih menjadi pembahasan di setiap desa atau kelurahan di Kabupaten Mandailing Natal menjelang Pesta Demokrasi 17 April 2019 ini. Bahasa money politik masih menjadi bahasa tren di setiap warung kopi di desa-desa. Berhasilnya permainan kotor money politik oleh oknum caleg dianggap bisa meraup suara banyak dari pemilih.
Menanggapi hal ini, Muhammad Hanafi, salah seorang calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dari Dapil 1 Mandailing Natal kepada Start News mengatakan, kinerja politik adalah kegiatan yang dilakukan secara ikhlas oleh warga negara dalam bagian pada proses pemilihan pemimpin dan secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijakan secara umum. KPU Mandailing Natal lantik 46 PPK dan 3 PPS. Sebanyak 46 anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan 3 panitia pemungutan suara atau PPS dilantik di Aula Sekretariat Kantor Pemilihan Umum di Jalan Merdeka, Kelurahan Kawijati, Kecamatan Panyabungan. Ketua KPU Mandailing Natal, Syarif Fadilah mengatakan, PPK yang dilantik merupakan penambahan setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK. PPK yang terpilih ini telah melalui proses seleksi yang dilaksanakan sejak beberapa bulan lalu. Ketua Pengadilan Agama Panyabungan pimpin upacara Hari Amal Bakti ke-73. Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memimpin upacara Hari Amal Bakti atau HAB ke-73 Kementerian Agama tingkat Kabupaten Mandailing Natal. Upacara dilaksanakan di Pertapatan Rumah Sakit Umum Panyabungan, Kamis 3 Januari 2018. Di hadapan ratusan peserta upacara, Ketua Pengadilan Agama Panyabungan menyampaikan sambutan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Beliau mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama untuk senantiasa menebarkan energi kebersamaan, merawat kerukunan dan menempatkan diri di atas semua kelompok dan golongan. Anak penderita gagal jantung asal Pakantan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Panyabungan. Agus Syafi'i, 9 tahun, warga Pakatan Lombang, Kabupaten Mandailing Natal, yang didiagnosa dokter menderita penyakit gagal jantung yang sempat heboh di media sosial karena tidak mendapatkan perawatan. Dan kini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Panyabungan dengan menaiki mobil ambulan Puskesmas Pakantan untuk mendapatkan penanganan. Agus Syafi'i langsung didampingi orang tuanya dan pegawai Puskesmas Pakantan dan juga hadir Camat Pakantan Haji Ridwan Lubis, Kepala Puskesmas Pakantan Dr. Amri Situmorang, beserta Kepala Desa Pakantan Lombang Umar Syahdi. Nur Hayati, ibu dari Agus Syafi'i yang dijumpai di rumahnya sebelum berangkat, mengatakan anaknya Agus Syafi'i sudah 6 bulan menderita sakit. Selama ini ia dan keluarga ingin membawa anaknya berobat ke rumah sakit, namun terkendala dana. Kalau berobat karena memakai BPJS bisa gratis, namun yang menjadi masalah adalah biaya hidup yang mendampingi Agus Syafi'i selama dirawat. Makanya dirinya berharap bantuan dermawan untuk biaya hidup pendamping selama anaknya itu berobat di rumah sakit. Rekanan belum tuntaskan pembangunan lapangan Anggora Kota Nopan. Sampai berakhir tahun 2018, pihak rekanan dari CV Habinsaran sebagai pelaksana pembangunan tribun lapangan sepak bola Anggora di Muara Soro, Kota Nopan belum menuntaskan pembangunan lapangan Anggora tersebut. Padahal sesuai dengan tanggal yang tertera di Plamerek, pekerjaan ini dimulai 6 Agustus 2018 dan berakhir tanggal 5 November 2018 dengan waktu pelaksanaan 90 hari kerja. Sedangkan jumlah anggaran mencapai Rp655.945.000 yang bersumber dari APBD tahun 2018. Kadispora Mandailing Natal Rahmat Hidayat SPDME mengatakan terkait tidak siapnya proyek ini, pihaknya sudah memberikan perpanjangan kontrak atau adendum selama 20 hari kerja kepada pihak rekanan untuk menyelesaikan proyek ini.